Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini di channel YouTube saya Anggun Pertiwi, yaitu CGP Angkatan 10 Kota Palembang, akan menampilkan materi tentang kesimpulan dan refleksi Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Kesimpulan dan refleksi Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Pokok pikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu pendidikan adalah menuntun. Kedua, pendidikan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ketiga, trilogi pendidikan. Keempat, pendidikan yang menghamba pada murid. Kelima, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh sesuai dengan asas Trikon. Tujuan pendidikan adalah menuntun, yaitu segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah menuntun. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan sebagai tuntunan dalam hidup dan tumbuhnya murid. Pendidikan adalah menuntun. Di sini kita ambil pendidik adalah petani, sedangkan anak-anak adalah biji dari tumbuhan yang disemai. Sebagai pendidik, kita menuntun anak ke arah yang lebih baik, sesuai dengan bakat dan kemampuan, serta kebutuhannya tanpa merubah karakter dan watak, karena setiap anak itu adalah unik. Pendidikan menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang pertama kita bahas yaitu kodrat alam. Kodrat alam adalah menghargai keunikan setiap individu. Kodrat alam merujuk pada sifat dan karakteristik dasar yang melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Setiap individu memiliki potensi, kekuatan, dan kelemahan yang unik dan berbeda-beda. Dalam konteks pendidikan, penting bagi kita untuk memahami dan menghormati kodrat alam setiap anak. Contoh dari kodrat alam itu sendiri yang pertama yaitu mengakui keunikan individu. Kedua, memahami potensi dan kelemahan. Ketiga, mengajarkan empati dan toleransi. Kodrat zaman. Persiapan menghadapi perubahan kodrat zaman berkaitan erat dengan kondisi dan tuntutan zaman yang selalu berubah. Perkembangan teknologi, budaya, dan lingkungan sosial mempengaruhi cara kita hidup dan berinteraksi. Dalam konteks pendidikan, penting bagi kita untuk mempersiapkan anak-anak agar memiliki keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman. Contoh kodrat zaman yaitu yang pertama, kemampuan berpikir kritis. Kedua, kemampuan beradaptasi. Dan ketiga, kemampuan kolaborasi dan komunikasi. Trilogi pendidikan. Yang pertama, Ingarso Sungtulodo. Apabila kita berada di depan, maka kita menjadi teladan. Yang kedua, Ing Madia Mangunkarso. Jika kita berada di tengah, maka kita harus membangun semangat. Yang ketiga, Tun Uri Handayati, yaitu apabila kita berada di belakang, maka kita harus memberi dorongan. Pendidikan berhamba pada anak. Pendidikan berhamba pada anak adalah pendidikan yang memberikan pelayanan penuh pada anak sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan individunya. Pendidikan ini tidak memaksakan kehendak atau standar dari orang dewasa atau sistem kepada anak, melainkan memberikan ruang bagi anak untuk menemukan, mengembangkan, dan menjadikan dirinya sebagai manusia yang sebaik-baiknya. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan kondisi pada saat ini dengan mengacu pada asas Trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentrasi. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kondisi peserta didik dan pembelajaran di kelas saya adalah kondisi peserta didik dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Yang pertama,
peserta didik lebih tegang karena saya menuntut peserta didik untuk memahami materi, bukan menuntun memahami materi. Yang kedua, peserta didik cenderung terabaikan karena untuk peserta didik yang tidak biasa atau butuh penanganan ekstra atau butuh bimbingan khusus, biasanya diabaikan dulu. Namun seharusnya saya sebagai guru mengerti pola ajar yang cocok untuk peserta didik seperti itu, yaitu menghambakan murid. Ketiga, peserta didik kurang rasa empati dan toleransi terhadap teman yang unik. Seharusnya saya mengajarkan peserta didik untuk lebih mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, peserta didik mementingkan dirinya sendiri. Jika bekerja secara berkelompok tidak sesuai dengan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Namun, setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofis Ki Hajar Dewantara, maka saya menyadari proses pembelajaran di kelas saya tidaklah tepat. Yang pertama, seharusnya saya tidak menuntut siswa untuk paham materi, namun justru menuntun siswa untuk memahami materi. Yang kedua, seharusnya saya lebih mengenali karakteristik peserta didik disesuaikan dengan pemikiran KHD mengenai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, seharusnya saya lebih memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik yang mempunyai keunikan, bukan langsung remedial dan KKM kan. Yang keempat, seharusnya saya memotivasi bagi peserta didik sesuai trilogi pendidikan. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan berusaha untuk memahami peserta didik saya untuk dapat memahami materi tersebut, sehingga saya dapat menuntun mereka mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, saya akan lebih peka dalam mengenali keunikan dan kemampuan berpikir peserta didik saya, agar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tiga, untuk peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, saya akan cari metode yang tepat dan agar mereka bisa memahami materi. Keempat, saya akan selalu menjadi motivator yang baik untuk peserta didik saya. Dan kelima, saya akan mendampingi peserta didik secara menyeluruh sesuai dengan pemikiran KHD. Baiklah, demikianlah video koneksi antar materi modul 1.1 saya buat. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.